Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, di video yang sebelumnya saya udah jelasin hal yang sangat penting banget, yaitu mengenai dinamika hubungan anak dan orang tua yang NPD. Jadi di dalam case ini yang NPD itu gimana kalau orang tua kita gitu. Dimana ada posisi-posisi tertentu yang udah saya jelasin ya, ibarat kayak drama panggung kan, kalian udah nonton video yang itu. Kemudian kalau kalian merasa memiliki dinamika keluarga yang seperti itu, terutama kalau kalian merasa di posisi sebagai scapegoat child, tentunya pasti nggak enak banget ya, dan juga pasti bingung gitu. Ibaratnya gimana ya kalau misalkan yang NPD ini orang tua memang sulit untuk lepas karena beda dengan hubungan kekasih atau pacar seperti itu. Nah, makanya dalam video kali ini saya ingin men-share kepada kalian, inilah tips-tips gimana kita menghadapi orang tua kita yang NPD. Semoga membantu. Orang tua yang NPD itu pada dasarnya konsepnya ya, dia kan nggak peduli dengan perasaan kita. Yang mereka pedulikan adalah bagaimana perasaan Anda terlihat dari luar jika dilihat oleh orang lain. Jadi saya ulangin, mereka nggak peduli dengan perasaan kita, tidak mempunyai empati, tapi yang mereka pedulikan adalah bagaimana perasaan kita kalau dilihat orang luar. Nah, kayak gitu. Orang tua Anda yang NPD ingin Anda sukses bukan untuk diri Anda, tapi supaya untuk menaikkan gengsinya mereka. Orang tua Anda yang NPD pengen kalian dapat pasangan, dapat pacar yang bener-bener terpandang gitu ya. Ibaratnya wah, dapatnya pacarnya yang terpandang seperti itu. Nah, itu pada dasarnya bukan untuk kebahagiaan anaknya, tapi untuk menaikkan gengsi dari orang tua yang NPD ini. Mereka pengen Anda cantik, tapi jangan lebih cantik dari mereka. Mereka pengen Anda hebat, tapi jangan pernah lebih hebat dari mereka. Mereka ingin Anda sukses, tapi jangan lebih sukses dari mereka juga. Nah, kayak gitu. Kira-kira dinamikanya seperti itu. Nah, tips orang tua NPD yang nomor 1. Nomor 1 tipsnya itu edukasi. Belajar tentang NPD, namun sadari bahwa memang edukasi itu sangat membantu. Cuman jangan harap dengan hanya edukasi doang itu bisa menjadikan solusi 100%. Enggak, tentunya harus diikuti dengan tips-tips lainnya. Jadi nomor 1 yang paling penting memang ketahui, pahami, edukasi diri Anda tentang NPD. Nomor 2, sadari hal penting bahwa NPD itu tidak stabil atau istilahnya labil lah ya. Jadi mereka itu harus selalu mencari jati dirinya. Mereka itu nggak punya self esteem. Jadi self esteemnya itu shaky gitu ya. Jadi dengan tips nomor 2 ini semoga bisa membantu kalian untuk berhenti bertanya-tanya terus, mengapa kok orang tua saya ini nggak sayang sama saya, mengapa saya ngerasa nggak punya siapa-siapa, mengapa saya merasa secara support emosional mental itu saya nggak dapet dari orang tua saya gitu ya. Jadi daripada Anda buang-buang energi untuk bertanya mengapa, simpan energi Anda untuk hal lain seperti itu. Kemudian tips yang nomor 3, sederhana, love yourself atau cintai diri Anda sendiri. Jaga diri Anda dan space Anda, artinya Anda memiliki batas-batas seperti itu ya. Contoh, kita juga harus jaga badan kita, dress up, minum air, cukup olahraga. Ini basic ya, enjoy yourself lah, ibaratnya seperti itu. Ini adalah tips yang sangat umum untuk meringankan rasa stres. Kemudian yang tips nomor 4 itu menerima bahwa berharap cinta kasih dari orang tua
yang NPD itu ibarat mengharapkan seorang yang nggak punya kaki untuk bisa berjalan atau bahkan berlari gitu. Jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah turunkan, hilangkan ekspektasi Anda. Pikirkan tidak bisa dengan konsep normal. Ibaratnya Anda selalu berpikir tentang hubungan keluarga yang ideal ya. Hubungan keluarga yang ideal itu orang tua bisa care sama anaknya. Mungkin kalian juga lihat di sekeliling, kalian ngerasa iri gitu dengan golden child-nya, atau mungkin itu justru saudara kandung Anda sendiri. Tapi walaupun itu golden child, tetap aja orang tua yang NPD itu tetap akan menunjukkan sisi-sisi egoisnya. Mungkin kalau Anda lihat dari orang tua lain ya yang mungkin nggak NPD, nah itu memang baru bisa menjawab seberapa jauh perbedaannya antara yang normal dengan yang NPD. Seperti itu. Jadi tips nomor 4, hilangkan atau rendahkan ekspektasi Anda. Tips nomor 5 yaitu nggak usah konfrontasi, nggak usah ngeritik, karena itu semua nggak ada gunanya. Nggak usah ngata-ngatain, nggak usah ngajak ribut. That's it. Itu justru fuel buat mereka dan merugikan kita habis-habis untuk energi kita. Nomor 5, saya ingin sampaikan, jika kalian memiliki kesempatan atau peluang untuk tidak tinggal serumah, sebaiknya Anda keluar. Lebih baik pergi. Seperti itu. Terutama posisi scapegoat ini itu benar-benar sangat menyiksa dan juga benar-benar mengganggu pertumbuhan mental dan kesehatan jiwa Anda gitu. Nah, tips nomor 6, kalau Anda jadi scapegoat child, lebih baik Anda fokus dengan apa yang Anda kerjakan, sibukkan diri Anda. Kalau misalkan memang tidak bisa lepas atau ibaratnya belum bisa lah, mungkin kalian masih posisinya itu tinggal serumah dan belum bisa untuk pergi dari rumah itu, sebaiknya kalian fokus dengan aktivitas kalian, punya planning, tetap strict dengan planning itu tanpa sepengetahuan NPD. Sibukkan aktivitas di luar rumah, cari hubungan-hubungan relasi dengan orang lain yang non NPD, sehingga akan belajar tentang rasa feel atau rasa sayang yang real seperti itu. Fokus dengan pekerjaan dan hubungan dengan orang lain di rumah, sibukkan diri di luar rumah. Sepertinya tips yang nomor 7. Nomor 7 ini tips untuk supaya kalian tidak melulu mikirin dan berkutat dengan orang NPD ini. Cobalah kalian menganggap narsisis dalam hidup Anda adalah hal yang sepele ya. Ibarat seorang anak kecil usia 3 tahun EQ-nya terjebak dalam tubuh orang dewasa gitu. Sehingga mereka memang sebenarnya kelihatan sangat powerful, tapi sebenarnya enggak sama sekali. Justru kebalikannya, dan di balik powerful yang mereka buat itu sebenarnya self esteem mereka itu sangat rendah dan nggak stabil, sehingga mereka memerlukan fuel drama-drama terus yang tiada habisnya untuk mendapatkan perhatian dan validasi. Semoga metode ini bisa membantu Anda untuk mengurangi pola pikir yang hanya berkutat ke orang tua kita yang NPD terus. Kemudian nomor 8, terapkan metode grey rock. Dari bahasanya itu grey rock artinya batu yang warnanya abu-abu ya, grey rock. Kenapa ada metode ini? Dan metode ini memang cukup terkenal. Nah, metode ini yaitu seperti ini. Kita bisa menjawab apapun komunikasi dengan seorang NPD ya, tapi kita hanya menjawab sepertinya aja, tapi tidak memberikan fuel, dengan cara kita tidak terpancing dengan alur manipulatifnya, dan juga kita tidak memberikan reaksi emosional. Jadi grey rock adalah hanya menjawab seperlunya dan tidak memberikan reaksi emosional. Di situ Anda tidak memberikan fuel kepada NPD. Kemudian yang nomor 9, jika Anda memang benar-benar down, karena biasanya dengan orang tua ini complicated dan berjalan bertahun-tahun sangat lama, scapegoat ini akan mengalami depresi berat seperti itu, sampai benar-benar memikirkan apa tujuan dia dilahirkan di dunia ini. Nah, kalau memang sungguh-sungguh depresi sekali, terapi yang saya sarankan yang cukup membantu yaitu
terapi EMDR atau EMDR ini membantu menyembuhkan luka-luka yang diakibatkan oleh hubungan dengan NPD yang jangka panjang, yang sudah kronis seperti itu ya. Terapi tentang EMDR ini mungkin nanti akan saya jelaskan secara lebih rinci di video selanjutnya. Tapi kalian juga boleh googling apa itu terapi EMDR kalau memang kalian perlu, seperti itu. Kemudian yang tips nomor 10, doakan orang tua Anda tanpa berharap apapun. Ini adalah bentuk empati dari seorang anak ya, walaupun memang merasa torture karena memiliki orang tua seperti itu. Tapi ini adalah bentuk empati Anda kepada diri Anda sendiri, bahwa pilihan-pilihan yang Anda lakukan itu bukan salah Anda. Anda nggak pernah meminta dilahirkan di keluarga NPD. Siapa yang pernah meminta dilahirkan sebagai anak dari seorang NPD? Tentu nggak ada. Dan yang lebih parahnya lagi, kita nggak pernah milih kita yang jadi scapegoat seperti itu. Bener-bener posisi yang paling nggak enak di dunia itu posisi dalam keluarga NPD yang menjadi scapegoat, kambing hitam dalam keluarga. Kambing hitam dalam keluarga yaitu segala sesuatu yang Anda lakukan itu nggak bisa benar, sedangkan siblings Anda atau saudara kandung Anda yang jadi golden child ini nggak bisa salah. Jadi ibarat bener-bener situasi rumit bertahun-tahun yang membuat mental anak ini bisa rusak seperti itu. Nah, dengan tips nomor 10 ini Anda mendoakan, artinya membantu Anda untuk tidak membenci dan menendam kepada orang tua, yaitu menerima bahwa kita tidak bisa memilih jalan hidup yang bertumbuh yang ideal atau normal. Pilihan pahitnya tuh cuma ada dua. Satu, kita memilih diri kita sendiri, bisa jadi diri kita sendiri, atau kita harus putus hubungan dengan orang tua. Nah, kalau kita pilih jadi diri kita sendiri, buah si malakamanya tuh apa? Ada harga besar yang harus kalian bayar dengan segala resikonya. Tentu ini tekanan sosial, pressure segala macam itu menjadi pilihan yang sama-sama nggak enak. Jadi dari video kali ini yang mau saya sampaikan yaitu di bagian kesimpulan ini, tentu saya nggak ngajarin untuk kita membuang atau menyingkirkan orang tua kita, enggak. Kita tetap menghormati, mencintai orang tua kita. Yang saya garis bawahi yaitu mencintai dan menghormati orang tua kita, tapi dalam jarak tertentu ya. Langkah terbaik memang untuk tidak berada dalam satu rumah, untuk pergi, dan kalau bisa beda kota. Tapi dengan ini bukan berarti kita tidak mencintai dan menghormati, bukan berarti kita tidak menjalankan ajaran agama. Tetap menghormati dan mencintai, tapi dalam batas-batas dimana kita masih bisa waras, seperti itu. Nomor 2, jika nggak bisa atau belum bisa, terapkan metode Grey Rock. Fokus dengan rencana dan apapun yang Anda kerjakan. Kalian harus sukses, kalian harus fokus dengan semua pekerjaan, pasti akan mendapat jalan yang mulus. Dan suatu saat Anda memiliki pilihan. Pilihannya itu memang lebih baik untuk pergi, sehingga kewarasan Anda, recovery Anda akan lebih cepat. Nah, yang ketiga, kalau Anda benar-benar merasa down, boleh coba googling atau cari informasi tentang terapi EMDR. EMDR adalah Eye Movement Desensitization and Deprocessing. Ya memang dari namanya agak susah ya kalau hanya sekedar kepanjangannya. Nanti saya akan coba jelasin dengan secara lebih rinci tentang terapi EMDR ini di video selanjutnya. Kalau misalkan kalian butuh teman ngobrol atau masih banyak pertanyaan, boleh juga sharing sama saya di sini ya, di Instagram @unsecret.narcissus. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang lagi struggling mungkin menghadapi NPD sebagai orang tua khususnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.